Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Syarhul Waraqat. Hari ini pertemuan ke-25. Kita masih melanjutkan sedikit pembahasan masail al-amr yang kemarin, yaitu al-amr bisyai' nahyun an diddihi. Ya, kemudian kita lanjut di masalah nahi. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala syarih, wa'lam anna hadhihi al-mas'alata min al-masaili allati kathurat fiha ara'ul usuliyina wal fuqaha'i wa ta'addadat madhahibuhum was-sawabu fiha ma qararahu syaikhul tasdid ma qararahu syaikhul islam ibnu taymiyah wa tilmizuhu ibnul qayyim ورجحه الشنقيطي أن الأمر بشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه لأن طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فقولك أسكن يستلزم نهيك عن الحركة لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده والنهي عن الشيء yastalzimul amra bididdihi li'anna an-nahya 'anil syai'i talabun litarkihi bidzati wa li fi'li ma huwa min darurati tarki bil luzumi fa qawluka la tataharrak yastalzimu amraka bis sukuni li'anna al-manhiya anhu la yumkinu wujuduhu ma'at talabbusi bididdihi wallahu a'lam. Baik, ini penegasan dari beliau rahimahullah ta'ala terkait dengan masalah yang diuraikan kemarin itu. Yaitu apakah perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari lawannya secara mutlak langsung begitu? Demikian pula sebaliknya. Setelah beliau uraikan yang kemarin, itu beliau uraikan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Juwaini. Setelah itu beliau berkata, wa'alam, ketahuilah. Ya, ketahuilah. Anna hadhil mas'alata, bahasanya masalah ini, minal masaili allati kathrat fiha, termasuk masalah-masalah yang banyak padanya ara'ul usuliyin, pendapat-pendapat ahli usul. Wal fuqaha, pendapat-pendapatnya ahli fikih. Wa ta'addadat madhahibuhum, banyak madhabnya. Was-sawabu, dan yang benarnya fiha padanya maqarrarahu, apa yang ditakrir, ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu, dan muridnya Ibnul Qayyim wa rajjahu Shinqiti, dan dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Shinqiti. Ini maksudnya ya, dalam pembahasan takbir, kalau kita menguatkan sesuatu, kita sebut ulama sebelum kita, ahli di dalam bidang itu. Belum sebutkan dari yang jauh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnul Qayyim dan Shinqiti kan terakhir. Paham kan? Sebelum Syekh. Nah, itu namanya adab. Sama dengan sekarang kita bahas, misalnya dikuatkan oleh Syekh bin Baz, dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kalau hadis didhaifkan oleh Syekh Albani, didhaifkan oleh Syekh Mukbil. Kan kita harus nukil yang semasa dengan kita, yang sebelum kita, yang meninggal di zaman
kita. Paham kan? Itu namanya adab karena kita menukil ulama masa kita. Paham kan? Yang telah meninggal. Anda paham ini? Untuk menguatkan karena mereka lah yang meneliti paling terakhir di masa kita ini. Anda paham ini? Jelas kan? Itu cara menukilkan pendapat yang kuat. Anal amro bisyai laisa ainun nahyi an diddihi. Mereka jelaskan bahwasanya perintah terhadap sesuatu bukanlah zat larangan dari sesuatu itu lawannya. Tidak langsung dibilang kalau dilarang, kalau diperintah untuk itu berarti larang lawannya. Langsung ainnya, zatnya. Bukan. Tidak langsung mutlak begitu. Lakinnahu yastalzimuhu. Ini yang paling tepat, paling bagusnya. Paham kan? Maksudnya kita takbir ulang berarti perintah terhadap sesuatu mengharuskan larangan dari lawannya. Jadi kita tidak bilang perintah terhadap sesuatu larangan dari lawannya. Bukan begitu. Tapi mengharuskan dilarang dari lawannya. Aduh, bisa paham ini? Beda itu takbirnya. Beda takbirnya. Itu yang paling bagus. Li'anna talaba syai'i. Karena meminta sesuatu itu adalah tolabun lahu bidda walima huwa min darurati biluzum. Karena permintaan terhadap sesuatu adalah meminta untuk perbuatan itu. Paham kan? Ketika anak bilang berdirilah, berarti meminta untuk berdiri kan begitu? Itu dulu yang dipahami. Ketika anak bilang berdirilah, berarti meminta untuk berdiri dan meminta untuk sesuatu yang merupakan daruratnya perkara itu. Paham kan? Daruratnya kalau dibilang berdiri berarti secara darurat dia tidak boleh duduk. Itu maksudnya. Ya. Yang merupakan daruratnya biluzum secara keharusan. Mimbab dalam bab ma la yatimul wajib illa bi wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka hukumnya apa? Wajib. Bukan dilarang dari lawannya, tapi mengharuskan dia tidak lakukan lawannya. Karena tidak mungkin dia berdiri yang tadi yang anak perintahkan itu kecuali tidak boleh duduk. Pakoluka contoh belum bilang uskun, diamlah. Yastalzimu nahyaka, ini mengharuskan kamu melarang anil harakah. Dari bergerak, karena tidak mungkin bisa diam kalau tidak bergerak. Apa maksudnya? Kan darurat kan? Secara apa? Secara darurat. Iya. Beliau katakan li'annal ma'mura bihi, karena yang diperintahkan dengannya yaitu diam. La yumkin, tidak mungkin wujuduh adanya ma'at talabbusi bididdihi, bersamaan dilakukan lawannya. Bersamaan dilakukan apa? Lawannya. Tidak bisa dikatakan diam kalau dia bergerak. Tidak bisa dikatakan diam kalau apa? Kalau dia bergerak. Tidak bisa. Ini perintah. Demikian pula larangan. Wan nahyu an syai'i yastalzimul amro bididdihi. Ini takbir yang paling rinci dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau dilarang dari sesuatu, maka mengharuskan diperintah lawannya. Mengharuskan secara keharusannya, secara darurat. Secara apa? Darurat. Li'anna nahya anis syai' talabun litarkihi. Karena melarang dari sesuatu berarti meminta untuk ditinggalkan. Bidat secara zatnya. Kalau anak larang, jangan duduk. Berarti tinggalkan zatnya apa? Duduk. Paham maksudnya? Itu diminta. Wali fi'ili, dan juga sekaligus diminta untuk melakukan ma huwa min darurati tark. Apa yang merupakan darurat untuk meninggalkannya. Biluzum, secara keharusan. Paham? Secara apa? Keharusan. Faqauluka, misalnya ucapan kamu, la tataharrak, jangan bergerak. Apa keharusan ini? Mengharuskan kamu perintahkan dia apa? Bisukun, yaitu diam. Kan disuruh bergerak, jangan bergerak. Berarti apa? Diam. Kenapa? Li'annal manhiya
Karena yang dilarang anhu darinya itu bergerak. Yang dilarang darinya itu bergerak. La yumkinu, ndak mungkin wujuduh adanya ma'at talabbusi bididdihi. Kalau dia melakukan lawannya. Kalau dia melakukan apa? Lawannya. Wallahu alam. Jadi kesimpulannya ini ala sabilil ilzam. Kalau diperintahkan mengharuskan larangan dari lawan. Kalau dilarang mengharuskan larangan dari mengharuskan perintah untuk lawannya. Mengharuskan bukan zatnya. Karena memang sigonya dari awal beda. Kan kalau perintah kan uskun sigonya. Kalau larangan la taskun. Beda sigonya kan? Iya kan? Berarti bukan zatnya yang diinginkan, tapi apanya? Keharusannya. Dari perkara yang darurat. Dari hal tersebut. Jelas kan? Jadi kita ubah takbirnya kan. Kalau Juwaini bilang al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Wa nahyu an syai'i amrun bididdihi. Takbir yang paling kuat, tapi ini kan pendapat. Yang paling benarnya al-amru bisyai'i yastalzimu nahyan an diddihi. Wa nahyu an syai'i yastalzimu amron bididdihi. Paham sekarang takbirnya? Itu jadinya takbir. Itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Asy-Syinkiti rahimahullahu taala. Selesai terus An-nahyu qala al-musannif rahimahullah wan nahyu istida'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi wa yadullu ala fasadil manhiyyi anhu wa taridu sighatul amri wal muradu bihi an-nudbu awil an-nadbu awil ibahatu awit tahdidu awit taswiyatu awit takwinu. Mas. Qala saya terjemah dulu matanya. Kata beliau rahimahullah an-nahyu larangan. Lawan dari al-amru. Wan nahyu larangan adalah istida'u tark, meminta untuk meninggalkan. Bil qaul dengan ucapan, yaitu ada sigonya. Mimman huwa dunah, dari yang lebih rendah. Dari yang melarang. Karena kan sama dengan amr ini, kalau dari bawah namanya apa? Doa. Kalau dari yang sama namanya apa? Iltimas. Kalau dari atas ke bawah ini lebih bilang, kalau amr namanya amr, kalau nahi namanya apa? Nahi. Dipaham kan? Ala sabilil wujub. Secara wajib, yaitu secara wajib yang diinginkan dengan yang ditinggalkan. Kalau sebelumnya secara wajib untuk dilakukan. Kalau ini secara wajib untuk ditinggalkan. Secara wajib untuk ditinggalkan. Kemudian masalahnya berikutnya wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Ini masail an-nahi. Mengharuskan rusaknya yang dilarang darinya. Kalau ada larangan berarti tidak boleh. Kalau ada larangan berarti batal. Paham? Misalnya dalam ibadah. Dalam ibadah kita dilarang la tusallu ilal kubur. Jangan solat menghadap ke kuburan. Apa hukum solat menghadap ke kuburan? Fasad. Rusak. Paham kan? Itu dalam ibadah. Dalam jual beli, la tabi' ma la tamlik. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Apa hukum jual belinya? Fasad. Itu maksudnya. Kalau ada larangan, menunjukkan fasidnya. Menunjukkan apa? Fasidnya. Kemudian antum harus ingat kembali perbedaan antara fasid dan batil di sebelumnya. Itu pun dibedakan dalam masalah nikah dan dalam masalah haji. Selainnya ini. Masalah berikutnya, wataridu, ini bentuk terakhir. Wataridu sigotal amr, ini kembali ke amr lagi. Kembali ke amr. Datang sigo amr, wal muradu bihi, dan yang diinginkan dengannya adalah an-nadbu. Sunnah. Perintah tapi sunnah. Awil ibaha, menunjukkan mubah. Ini kan sudah dulu kan. Awil tahdid, atau dia menunjukkan atas apa? Ancaman. Ancaman. Awitasriyah atau amr tapi menunjukkan makna sama.
awit takwin, atau menunjukkan makna apa? At-takwin, bisa at-takwin nanti bermakna apa? Bermakna menjadi. Bermakna apa? Menjadi. Iya, nanti akan disebutkan contohnya, bukan diperintah, tapi bermakna apa? At-takwin. Bermakna menjadi, dijadikan. Ini bermakna menjadi atau dijadikan. Ini yang disebutkan. Iya, makna-maknanya nanti akan ada contohnya masing-masing. Ya, seharusnya belum dahulukan ini ya di pembahasan sebelumnya. Belum dahulukan, tapi belum akhirkan di mana? Di masalah apa? Nahi. Jadinya nahi ini pendek sekali. Karena sebagian masalahnya sudah diambil. Sebagian masalahnya sudah diambil. Kita lanjut. Qala syarih hafizahullah ta'ala, an-nahyu istida'a'ut tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi wasyarhu at-ta'rifi yustafadu mimma taqaddama fi syarhi ta'rifil amri. Sama. Nahi itu meminta untuk meninggalkan dengan ucapan mimman huwa duna, dari orang yang dibawanya, ala sabilil wujub, secara wajib. Wasyarhu ta'rifi, adapun penjelasan pengertian, yustafadu mimma taqaddam, bisa diambil faedah dari apa yang telah lewat, fi syarhi ta'rifil amr, dalam penjelasan pengertian apa? Amr. Kan sama, bedanya di amr diminta untuk melakukan, kalau ini diminta untuk meninggalkan, kan sama. Iya. Terus ثم قال الشارح وقوله على سبيل الوجوب أي وجوب الترك وهذا القيد لإخراج الصيغة المستعملة في الكراهة. Baik, perkataan penulis ala sabilil wujub, secara wajib. Maksudnya wujub tark, yaitu wajib ditinggalkan. Karena di amr wajib untuk dilakukan. Qaid ini untuk mengeluarkan sigoh yang digunakan dalam bermakna karoha. Karena kalau karoha kan tidak wajib ditinggalkan. Terus ثم قال الشارح وللنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا الناهية كقوله تعالى al-makrunu, هي المضارع المقرون بلا الناهية kan bila an-nahiyati. هي المضارع المقرون بلا الناهية كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا وقد يستفاد النهي بغير هذه الصيغة وذلك مثل الجمل الخبرية Jumali. Kalau jamal onta. وذلك مثل الجمل الخبرية التي وردت بلفظ التحريم كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أو نفي الحل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أو لفظ نهى كحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. Masya Allah. Sekarang pembahasannya sigonya nahi. Kalau ada larangan, apa bentuknya lafadznya? Kata beliau, lillahi sigotun wahidah. Untuk nahi itu satu sigo, satu bentuk. Wahyal mudhari'ul makrunu bilan nahya. Itu fil mudhari yang digandengan dengan la nahya. Itu fungsinya la nahi. Kalau dalam bahasa kan fungsinya penjazm. Kalau di sini larangan. Iya. Fil mudhari yang digandengan dengan la nahi. Seperti firman Allah, wala taqrabuz zina, berarti dilarang. Wa qad yustafadun nahi bi ghairi hadis sigo. Tapi kadang diambil makna larangan selain lafaz ini. Jadi antum katakan ini dilarang. Walaupun tidak ada fil mudhari yang digandengan dengan apa? La nahi. Apa itu? Wa dzalika mithlul jumalil khabariyah. Demikian itu seperti jumlah khabariyah. Jumlah kan kalau la nahi kan jumlah apa? Tolabiyah, insya'iyah. Demikian itu kalau dia jumlah khabariyah, yaitu bukan tolabiyah. Allati waradat bilafdhi tahrim.
datang dengan lafaz pengharuman. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Ini kan jumlah khobariyah. Tapi maknanya apa? Haram. Karena lafaznya apa? Storihan. Lafaznya jelas, mengharumkan. Berarti dilarang. Haram bagi kalian, ibu-ibu kalian. Maksudnya haram dinikahi. Haram dinikahi. Iya. Au nafil hil. Atau al-hal. Dinafikan penghalalannya. Artinya kalau dibilang tidak halal. Berarti apa? Apa hukumnya? Haram, dilarang. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum. Kan tidak ada nahinya di sini. Malah Nabi. Wahai orang beriman, tidak halal bagi kalian. Paham ini? Jangan bilang, oh, tidak ada larangan. Tidak. Ini kan dibilang tidak halal. Berarti dipahami darinya apa? Haram. Antaritun nisa akarha. Au labdonaha. Atau datang dalam lafaz dilarang. Paham kan? Langsung naha, sorihah. Jelas. Ka hadits Abi Sa'id. Seperti haditsnya Abi Sa'id. Ini contoh saja ya. Qala dia radhiyallahu ta'ala, dia kata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Berarti apa hukumnya ini? Haram. Ya, an shaumi yaumil fitr wa yaumin nahar, untuk berpuasa di hari Idul Fitri dan berpuasa di hari Idul Adha. Berarti haram. Terus ثم قال الشارح قوله على سبيل الوجوب اعلم أن صيغة النهي عند الإطلاق وتجرد عن القرينة تقتضي أمرين. Masya Allah. Perkataan penulis ala sabilil wujub, secara wajib, itu ketahuilah. Sigo nahi tadi, sigo-sigo tadi yang disebutkan, itu ketika diitlakan dan kosong dari korina, maka mengharuskan dua perkara. Paham kan? Ingat, kalau kosong dari korina. Kan kalau ada korina kan nanti diarahkan sesuai dengan apa? Korinanya. Paham ya? Ini kosong dari korina dan mutlak. Terus? Al-awwalu tahrimul manhi anhu wa huwa ma'na qawlil musannifi ala sabilil wujubi ay wujubut tarki wa min lazimi wujubit tarki tahrimu manhi anhu wa hadha bittifaqil a'immatil arba'ati wal jumhuru ala anna an-nahya yaqtadi tikraran Yaqtadi takro. yaqtadi takraran wal Tidak yaqtadi takrara wal fawra fa idza naha syar'u an syai'in wajabatil mubadaratu bitarki wa alla yuf'alul manhi anhu fi ayyi waqtin minal awqati. Qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fa amara Allah ta'ala bil intihai anil manhi anhu fayakunul intihau wajiban li'annal amra yaqtadil wujuba kama taqaddam. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, makna pertama, keharusan pertama, kalau ada larangan, maka mengharuskan. Satu, haramnya itu yang dilarang. Ya kalau ada larangan langsung antum bilang haram. Paham kan? Misalnya tadi antum baca ayat wala taqrabuz zina, oh haram zina. Itu langsung pemahaman pertama. Paham kan? Tadi lafadznya hurrimat 'alaikum ummahatukum, oh haram. Paham kan? Ya la yahillu, oh haram. Itu maksudnya. Kalau ada larangan berarti maknanya langsung apa? Haram. Wa makna qaulil musannif, inilah makna ucapan penulis ala sabilil wujub. Maksudnya wujubut tark, wajib ditinggalkan. Wa lazim wujubit tarki tahrimul manhi'an. Dan keharusan dari wajib ditinggalkan itu pengharuman yang dilarang darinya. Karena tidak bisa antum katakan wajib kalau tidak bisa antum katakan wajib ditinggalkan kalau tidak haram. Dipahami kan? Tidak bisa dikatakan seperti itu. Iya. Wahada bittifaqil a'immatil arba'at, ini berdasarkan kesepakatan imam 4. Ini keharusan yang pertama. Iya. Wal jumhur ala anna nahy yaqtadi takrar.
Ini sebenarnya masalah lain ya. Bisa dimasukkan dalam masalah lain. Mayoritas mereka berpendapat bahwa larangan itu mengharuskan berulang. Kalau dilarang, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Maksudnya apa? Berulang. Jangan dekati seterusnya. Paham ini? Ya beda kalau kemarin dulu amar. Kalau amar apa? Kalau mutlak tidak mengharuskan apa? Berulang. Hanya sekali. Ini bedanya dengan nahi. Kan dulu mereka kiaskan dengan apa? Nahi. Iya kan? Tidak sama. Kalau nahi bisa ditinggalkan seterusnya. Kalau amar tidak bisa seterusnya dilakukan. Paham kan, Patri? Paham? Alhamdulillah. Iya. Nah, ini yang belum katakan. Wal faur. Dan kalau larangan mengharuskan segera. Kalau ada dilarang, segera ditinggalkan. Dipahami ini kan? Dibilang, la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Oh mungkin nanti ini. Enggak. Kalau dilarang, segera apa? Ditinggalkan. Segera ditinggalkan. Ini perintah mutlak. Fa'idha nahas syar'u an syai'. Kalau syariat melarang dari sesuatu, wajibat fil mubadarah, wajib segera bitark untuk meninggalkannya. Wa alla yuf'al manhi anhu fi ayyi waqtin minal awqat. Dan tidak boleh dilakukan yang dilarang darinya itu di waktu manapun. Itu maksudnya berulang. Qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Paham kan? Tinggalkan. Fa amarallahu ta'ala bi intiha. Maka Allah memerintahkan untuk berhenti. Meninggalkan. Anil manhi anhu, dari yang dilarang darinya. Fayakunul intiha wajibah. Iya kan? Maka berhenti dari yang dilarang itu hukumnya apa? Wajib. Karena Allah katakan, wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Apa hukum perintah? Wajib, itu maksudnya, dipahami dari situ. Li'annal amra yaqtadil wujub. Karena perintah mengharuskan wajib sebagaimana yang telah lewat. Terus ثم قال الشارح حفظه الله تعالى يقول إمام الشافعي أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم ومثال ذلك الصلاة إلى القبور فهي. Perhatikan ini pembahasannya. Ini maksudnya masalah fikih tapi dicontohkan dalam usul fikih karena jelas. Salat menghadap ke kubur. فهي محرمة بدليل النهي الذي ورد في حديث أبي مرتد الغنوي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. Baik. Kata beliau rahimahullah, yaqulul Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, faedah. Kata Imam Syafi'i, ini sebenarnya yang bagus dinukil juga di orang-orang yang kubur orang soleh di mana? Di masjid. Nukil perkataan Imam Syafi'i karena mereka andalannya apa? Syafi'i. Yaqulul Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, aslun nahi min Rasulillah, asal larangan dari Rasulullah. Anna kullama naha anhu fa muharram. Semua yang dilarang oleh Nabi itu haram. Paham kan? Belum contohkan cuma satu dan banyak. Asal larangan, semua yang Nabi larang maka hukumnya apa? Haram. Hatta ta'tiya anhu dalalatun tadulu ala annahu innama naha anhu lima'na ghairi tahrim. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahasanya Nabi SAW tiada lain beliau larang dengan makna selain haram. Artinya, apa nih kalau ada larangan? Haram. Kapan kita berpaling menjadi makruh? Kalau ada dalilnya. Kalau ada dalilnya. Contoh, boleh contohkan. Solat ilal kubur. Solat menghadap ke kuburan. Solat menghadap ke kuburan.
Dia diharamkan. Kata beliau fahiya muharramah. Dia diharamkan. Apa dalilnya? Bidalilin nahi alladhi warada. Dengan dalil larangan yang datang dalam hadis Abi Marsad Al-Ghanawi, Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Paham kan? Wala tajlisu alaiha. Dan jangan kalian duduk di atasnya. Antum bisa paham ini? Jadi kalau kuburan di arah kiblat, itu hukumnya apa? Haram. Asalnya. Dan kalau haram berarti apa? Fasad. Kan sudah lewat. Ya? Kalau dilarang berarti menunjukkan apa? Pas. Terus. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tamassunnu La yamas. la yamassannu Nah, nun taukid. Baik. la yamassanna Kenapa jadi nu ahadukum ya? dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu faqad dzakaral hafidhu ibnu hajarin anil jumhuri anna nahya lil karahati lianna dzakara bad'atun minal insani li hadithi hal huwa illa bad'atun minka. Masya Allah. Contoh ini, contoh. Contoh larangan. Contoh datangnya larangan, tapi bukan pengharuman. Ini harus antum pahami. Jadi kalau larangan mutlak, tidak ada memalingkannya, maka haram. Rusak. Contoh sekarang. Di fikih banyak sekali contohnya. Contoh sekarang. Ada larangan tapi tidak haram. Sabda Nabi SAW, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyamini wa huwa yabul. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan kencing. Kan dilarang. Paham kan? Disebutkan oleh, ini kan asalnya sebenarnya haram. Kalau kencing memegang dengan tangan kanan. Diharamkan. Paham kan? Diharamkan. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian melakukannya. Ini kan perintah larangan haram. Tapi Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menukil dari mayoritas bahwasanya larangan di sini makruh. Artinya tidak haram, tapi dibenci. Kenapa makruh? Li'anna dzakara bad'atun minal insan. Karena dzakar itu bagian dari orang, dari seseorang. Karena ada hadis, hal huwa illa bad'atun minka, itu hanya anggota badan. Kalau ada orang kencing, dia pegang dadanya, dia pegang tangannya, apa hukumnya? Boleh. Boleh kan? Kan itu juga anggota badan. Jadi ini namanya dalil yang memalingkan dari haram menjadi apa? Makruh. Antum bisa pahami ini contohnya? Asalnya haram pegang kelamin. Tapi Nabi bilang ketika ditanya tentang kelamin, itu anggota badanmu. Ini memalingkan. Dari tadi haram menjadi apa? Makruh. Dipahami ini? Ini contoh saja. Untuk ada dalil yang memalingkannya. Untuk ada dalil yang memalingkan. Jelas ini atau belum? Jelas ya? Sekarang, yang di atas. Dilarang untuk sholat menghadap ke kuburan. Ada nggak dalil? Tidak ada, bahkan yang ada dalil pendukungnya. Nabi katakan la'anallahu al-yahudu wan nasara ittaqadu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasara yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai apa? Masjid. Anu paham kan? Ini semua menunjukkan apa? Haramnya. Tidak ada yang memalingkan dari haram menjadi apa? Makruh. Dipahami kan? Nah, ini Masya Allah. Terus Qala syarih hafizahullah ta'ala al-amru tsani mimma taqtadihi sighatun nahyi fasadul manhi anhu wala tabra'u dhimmata wala yasqutu talabu in kana ibadatan
wala yatarattabul atharu maqsudu minal aqdi 'alal aqdi idza kana mu'amalatan kama taqaddama fil kalami 'alal batili wal qawlu bil fasadi huwa qaulul a'immatil arba'ati wa ghairihim li hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun wa wajhud dalalati minhu anna ma naha anhu syar'u falaisa 'alaihi amrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayakunu mardudan wa ma kana mardudan ala fa'ilihi faka'annahu lam yujad li'annahu fasidu. Masya. Ini perkara kedua. Jadi kalau ada larangan mutlak maka mengharuskan apa tadi? Haram. Yang kedua, ini kita nanti dengan yang kedua ini kita menghukumi tadi itu salat menghadap ke kuburan dengan faedah yang kedua ini. Kan tadi kan salat menghadap kuburan haram. Sah nggak atau tidak? Ini faedah yang kedua ini. Baru kita tentukan hukumnya. Paham kan? Lihat. Al-amru tsani, perkara yang kedua, kalau ada nahi mutlak mimma taqtadihi istighatun nahi, dari yang diharuskan oleh bentuk nahi, fasadul manhi anhu, rusaknya yang dilarang itu. Fala tabra'ud dhimmah, itu keharusannya. Hendak lepas tanggung jawabnya. Artinya tadi seperti larangan contoh tadi dilarang sholat menghadap kuburan. Kalau ada orang sholat di masjid menghadap ke arah kuburan, apa hukum sholatnya? Masih dituntut. Wajib dia ulang. Aduh paham ini? Wajib dia apa? Ulang. Walau putus tolak. Belum hilang tuntutannya. Masih wajib dia apa? Lakukan. Ingkana ibadah. Kalau itu ibadah. Kalau itu adalah ibadah. Jadi belum bebas tanggungannya. Masih wajib dia lakukan. Wala yatarattabul atharul maqsudu, dan tidak diikutkan athar pengaruh yang dimaksudkan minal akdi dari akad. Ini semua ini koedah-koedah begini inilah yang membuat antum nanti dapat dalil, antum bisa pakai. Inilah alatnya. Oh ini larangan. Kalau ada yang bertanya apa hukum ini? Oh ada larangannya. Haram. Itu pertama. Nah, oh kalau ada orang melakukannya apa hukumnya? Enggak sah. Antum langsung bilang apa? Batal. Kan antum pahami kan? Oh kalau dilarang berarti haram. Hukumnya apa? Batal. Jadi digabungkan begini. Ini namanya untuk memahami apa? Dalil. Inilah alatnya dibilang. Inilah dibilang alatnya. Artinya kalau ada orang hanya belajar saja tidak pakai alat ini, tidak paham. Berarti dia cuma dengar, oh hukum ini haram karena dalil ini. Dia tidak bisa kiaskan terhadap dalil yang lain. Nah, kalau kita belajar alatnya begini, datang dalil, antum bisa amal. Oh ini dilarang. Oh ini diperintah. Nah, diperintah sebelumnya kan, misalnya pelihara jenggot. Apa itu? Perintah. Tinggal antum bilang, asal perintah wajib. Kalau ada perintah, larangan dari lawannya. Kan begitu sih semuanya. Antum kaji berdasarkan kok ini di usul fikih. Disitulah dibilang alat untuk berdalil. Makanya usul fikih itu adalah cara membahas cara berdalil. Disitulah kita bisa ambil faedah dari ayat, dari hadis. Paham kan? Kalau tidak ada alat ini, tidak bisa. Ya, walaupun hafal Quran 30 juz, tapi dia kamatalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai, dia bawa buku-buku di punggungnya. Anda paham kan? Tahu keledai bawa buku di punggungnya? Artinya dia bawa tapi tidak bisa baca. Keledai. Nah ini maksudnya begitu. Orang punya dalil tapi tidak punya alat untuk menimbang. Seperti ini. Ini ada dalam muamalah. Dilarang. Ya sudah. Tidak diikutkan athar yang dimaksudkan dengan muamalah itu. Yang di muamalah itu. Misalnya jual beli. Kan kalau kita melakukan transaksi berarti pindah milik. Itu kan pengaruhnya. Pindah milik. Tapi kalau jual belinya dilarang. Apakah pindah milik? Tidak pindah milik. Tidak pindah apa? Miliknya. Tidak menjadi miliknya. Ada orang. Dia akad saat
perempuannya hamil. Nah, kan dilarang akad saat perempuan hamil. Apakah pindah perempuan itu jadi miliknya? Kan tidak. Kenapa? Tidak sah. Karena dilarang. Antum bisa pahami kan? Semua antum perlakukan seperti itu nanti. Ini kan faedah namanya. Ini faedah. Kama taqaddam fil kalam alal batil. Sebagaimana telah lewat dalam pembicaraan terhadap yang batil. Wal qawlu bil fasadi huwa qawlul a'immatil arba'ah. Ucapan pendapat yang mengatakan fasid ibadah itu kalau dilarang, itulah pendapat Imam 4. Perhatikan itu. Itu pendapat Imam 4. Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalil mereka adalah hadits Aisyah, yaitu dalil kalau dilarang berarti fasid. Adalah hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna faradun." Siapa yang melakukan sebuah amalan tidak di atas perintah kami, maka dia tertolak. Paham kan? Tertolak. Yaitu sisi pendalilannya. Bahwa apa yang dilarang oleh syariat, maka pasti bukan perintah Nabi. Iya kan? Kan otomatis kan? Kalau dilarang, berarti bukan perintah. Fayakunu marduda, maka dia tertolak. Kenapa? Karena bukan perintah. Iya. Wa makana marduda, dan apa yang ditolak ala fa'ilihi atas orang yang melakukannya, faka'annahu lam yujad. Maka seakan-akan dia tidak ada. Li'annahu fasid. Kan dia adalah fasid. Paham kan? Terus selesaikan dalil berikutnya. Fasyari'u naha 'anis salati bila taharatin wa li ghairil qiblati wa biduni sitril aurati wa naha 'an bai'il gharari bai'il gharari wa an bai'i ma la yamliku fa in waqa'a syai'un min dzalika hukima bi fasadihi wa qad la yaqtadi nahyul fasada idza wujida dalilun mithlu hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tusarrul ibila wal ghanami faman ibta'aha Panjang, faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadraini ba'da ayyah talibaha insya'a amsaka wa insya'a raddaha wa sa'a tamrin fala yadullun nahyu ala annal bai'a fasidun bidalili annahu ja'ala al khiyara lil mushtari. Baik, sampai di situ. Karena setelahnya Iqbal akan uraikan keluarnya ya. Sebenarnya tinggal pendek ya. Gimana waktunya itu? Selesaikan ya? Sebentar ya. Kita lihat dulu. Maka syariat melarang dari sholat tanpa toharo misalnya. Apa hukum sholat tanpa toharo? Batal. Kan begitu maksudnya prakteknya. Syariat melarang sholat tanpa menghadap kiblat. Maka apa orang sholat tanpa menghadap kiblat? Rusak, batal. Syariat melarang sholat tanpa menutup aurat. Apa hukum sholat tanpa menutup aurat? Batal. Syariat melarang dari jual beli dengan ada unsur tipunya. Maka apa hukum jual belinya? Batal. Syariat melarang dari menjual apa yang tidak punya. Apa hukum jual belinya? Batal. Maksudnya itu contoh-contohnya. Fa in waqa'a syai'un min dzalika hukima bi fasadihi. Kalau itu terjadi dihukumi akan apa? Fasid. Jelas kan? Ini jelas. Tapi seperti diperintah tadi. Bisa seperti tadi dilarangan kan? Kalau larangan kan bisa dari haram menjadi makruh. Sama juga dalam jual beli juga seperti itu. Kalau tadi kan contoh ibadah. Ibadah tadi kan sholat ke kuburan. Apa hukumnya? Batal. Muamalah juga seperti itu. Dari batal menjadi apa? Makruh. Contoh belum contoh.
Wa qad la yaqtadi nahil fasad. Kadang larangan itu tidak mengharuskan rusaknya. Ya, idza wujida dalilun, kalau ada dalil. Sekali lagi, kalau ada yang memalingkannya, tetap harus seperti itu. Misal contoh, hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la tusarrul ibila wal ghanam. Jangan kalian menahan air susunya onta atau air susunya apa? Kambing. Tahu maksudnya menahannya? Jadi dia sebelum dijual, dulu kan orang kalau beli sapi, onta atau beli kambing, dia mau beli karena banyak air susunya. Paham ini Patri? Dia beli karena banyak apa? Air susunya. Ada orang, kambingnya sudah tidak banyak lagi air susunya. Akhirnya dia lakukan tasriyah. Dia tahan, dia ikat beberapa hari supaya tertampung di dalam kantongnya. Sehingga ketika dia pergi jual, orang akan melihat, wah Masya Allah, gemuk. Maksudnya kantong susunya. Akhirnya dia semangat untuk beli. Kata Nabi, jangan lakukan itu. Berarti ini kan dilarang. Cuman masalahnya Nabi bilang setelahnya, famani beta'ah, siapa yang membelinya? Ibta'ah membeli. Kalau ba'a menjual. Karena berubah wazannya. Ya, kalau ba'a itu maknanya apa? Menjual. Kalau ibta'ah membeli. Iya, sama dengan syaro sama istaro. Kalau istaro membeli. Kalau syaro menjual. Hati-hati. Iya, kan ada ayat itu. Mayyasri nafsahu. Ada sebagian orang yang tidak tahu bentuk perubahannya. Ada sebagian orang yang menjual, membeli dirinya. Bukan. Yasri dari kata syaro. Menjual dirinya. Anda paham kan? Karena ini dua kata ini, ba'a sama syaro. Ba'a maknanya menjual. Syaro maknanya apa? Ba'a menjual. Syaro? Menjual. Kalau ibta'a membeli. Istaro. Itu. Dibedakan itu. Tambahkan wazan ifta'ala. Wazan ifta'ala itu maknanya jadi terbalik. Maknanya jadi apa? Terbalik. Sama dengan ini. Perhatikan terjemahannya. Famani beta'a. Kalau antum lihat di kamus, ke ba'a. Ya kan? Lihat di kamus, ba'a. Maknanya apa? Menjual. Antum paham? Tapi ini sudah berubah wazannya. Jadi lawannya. Famani beta'a. Maka siapa yang membelinya? Bukan menjualnya. Siapa yang membelinya? Ba'du setelah itu, setelah dilakukan tasriyah maksudnya, ba'du dibaca dhammah karena dihilangkan mudhafun ilaihnya. Dihilangkan mudhafun ilaihnya dan diniatkan maknanya. Ba'du tasriyah maksudnya. Setelah ditahan air susunya, fahuwa bi khairin nadhirain. Maka dia dikasih dua pilihan. Ini kan yang memalingkan ya. Jangan melakukan tasriyah. Setelah itu, siapa yang membelinya, maka dia punya dua pilihan. Dikasih pilihan, berarti menunjukkan apa? Sah atau tidak? Sah. Kalau tidak sah, tidak akan dikasih pilihan. Maka dia dikasih dua pilihan. Ba'da ayah talibaha, setelah dia memerasnya. Kan akan ditahu sedikit air susunya kalau dia sudah peras atau perah. Berarti salah. Setelah dia memerasnya salah. Diperas lainnya, apa artinya itu diperas? Oh sama aja juga. Dimas. Kenapa tuh? Ngantuk? Tidak Ji. Iya. Gimana ini bahasa Indonya nih? Kan ada peras, ada perah. Perah hewan. Kalau peras? Oh peras santan. Baiklah ahli bahasa. Baiklah. Iya. Dipaham ya? Jadi setelah dia memerahnya, berarti kan? Setelah dia memerahnya, insya amsak, kalau dia mau dia pegang, maksudnya tidak kembalikan. Ya sudahlah, biar ada air susunya minimal saya gorok dan makan. Kan Nabi bilang, kalau dia mau ya sudah tidak usah dikembalikan. Amsaka maksudnya dia tetap di sisinya, dia tidak kembalikan. Wa insya aroddaha, kalau dia mau dia kembalikan. Waso'an min tamar, dan satu sok dari kurma. Kan dia sudah peras susunya. Kan dia sudah ambil air susunya. Tidak mungkin dia masukkan kembali. Masuk. Kan tidak bisa dimasukkan kembali kan dia sudah apa? Sudah di apa tadi dia bilang?
rah. Paham kan? Jadi dia ganti dengan apa? 1 sok dari kurma. Tentunya harus dia kembalikan uangnya tadi. Masa dia kembalikan hewannya baru dikembalikan juga 1 sok kurma, tidak kembalikan uangnya? Tidak cocok. Dipaham kan? Jelas kan? Jelas ini sama dengan orang beli HP. Nah, cacat, tapi dia tidak kasih tahu. Dia tidak kasih tahu. Setelah dia pakai, rusak. Maka kalau dia mau, dia pegang, ya kan? Tidak perlu kembalikan. Kalau rusaknya masih bisa ya Patria. Paham kan? Ya, boleh. Kalau dia mau, dia kembalikan. Ya, kalau dia sudah pakai telepon, dia ganti kadar yang dia pakai. Kan jadi ongkos sewa. Antum paham kan? Nah, ini kalau ada apa? Aibnya. Sama semuanya. Jadi hukumnya jadi apa ini? Hukum jual belinya. Makruh, tidak jadi haram. Kenapa? Karena diberikan pilihan. Inilah pemalingannya. Inilah yang memalingkannya. Beda kalau orang menjual yang dia tidak punya. Kan tidak ada yang memalingkannya. Wajib dikembalikan. Wajib dia kembalikan. Ya, ada Patri, dia pergi jual HP-nya Dimas. Apa hukumnya? Haram. Terus, ya misalnya si Bawata yang beli. Wajib dia apa? Kembalikan. Tidak boleh dibilang, pilihan saya. Boleh saya pegang, boleh saya kembali. Ini tidak punya orang. Punya orang. Paham contohnya kan? Nah, itu tidak ada dalil yang memalingkannya. Jadi kita berbicara berpindah hukumnya. Kalau ada apanya? Dalil. Ini alhamdulillah kata beliau, fala yadulun nahi ala annal bai' fasid. Maka jual beli ini tidak menunjukkan atas rusaknya. Bidalili annahu ja'alal khiyar lil mustari. Dengan dalil bahwasanya Nabi menjadikan pilihan untuk orang yang membelinya. Menjadikan pilihan untuk orang yang membelinya. Alhamdulillah sampai di situ insyaallah. Berarti kita selesaikan lanjutan besok itu dan sudah masuk di Al-Am.